berkaitan dengan zakat fitrah. Yang pertama, soal ukuran zakat misalnya. Kalau kita lihat dalam hadisnya Nabi, ukuran zakat fitrah itu kan adalah satu sok. Satu sok itu sekitar 4 mud. 4 mud itu kalau para ulama mengkonversikan kan beda-beda. Tapi kalau kita lihat kesimpulan para ulama di dalam madhab Hanafi itu sekitar 3,8 kilogram, atau dalam jumhur yang lainnya sekitar 2,5 sampai 2,75 kilogram. Artinya orang bayar zakat fitrah dengan beras 2,5 kilogram itu sudah menjadi sah tuh. Nah, cuman kadang-kadang yang jadi problemnya adalah kadang-kadang mereka kalau mau bayar zakat fitrah itu berasnya kan sudah di packaging tuh di toko-toko swalayan gitu kan, yang 5 kilograman itu. Itu ada saya temukan beberapa kasus di masjid saya itu ketika bayar pakai itu begitu ditimbang nggak sampai 5 kilogram tuh, cuman 4, sekian kilogram tuh. Artinya nggak sampai pada nisabnya, nggak sampai pada ukurannya. Nah, kalau begitu maka menjadi tidak sah. Artinya kalau kita mau bayar pakai yang seperti itu, timbang dulu, pastiin dulu udah sesuai belum dengan nisabnya. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan fidyah. Nah, kadang-kadang orang kita suka ngegampangin fidyah. Orang kalau nggak puasa, ya udah berarti dia bayar fidyah sebagai pengganti puasanya. Padahal nggak begitu. Fidyah itu punya ketentuan. Ya, di mana orang yang membayar fidyah sebagai ganti puasanya adalah satu, orang yang sakit nggak ada harapan sembuh. Orang tua yang nggak mampu untuk berpuasa. Kemudian ibu hamil yang kemudian dia menyusui dan khawatir akan anaknya atau akan bayinya, itu seperti itu baru kemudian boleh membayar fidyah ketika tidak mampu untuk berpuasa, bukan mentang-mentang sakit kemudian bayar fidyah. Enak aja kalau begitu, meriang doang bayar fidyah. Itu kagak boleh yang begitu, kagak sah tuh. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan membayar zakat fitrah afdolnya kapan. Dari awal Ramadan sebetulnya boleh. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu dikatakan bahwasannya waktu jawas, waktu dibolehkannya bayar zakat fitrah adalah huwa min awalir Ramadan. Dari awal Ramadan boleh. Tapi waktu yang afdol, waktu yang wajibnya adalah biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, yaitu kita dapat waktu Ramadan, dapat juga waktu Syawal. Atau kalau kita mau lihat waktunya itu dari mulai ba'da asar sampai kita mau melaksanakan sholat Id, itu seperti itu. Itu afdal tuh, itu bagus tuh. Tapi kalau menjelang sholat Id nanti ngerepotin panitianya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nah, tentunya berkaitan dengan distribusi zakat fitrah, yaitu apa yang tadi disampaikan oleh Habib Taufik tuh. Kalau kita ngelihat pada kitab-kitab ya, bahwa zakat fitrah itu khususan hanya untuk dua tuh, tu'matan lil fuqara wal masakin, untuk memberikan makan pada fakir miskin, pada fakir dan juga miskin. Nah, amil zakat fitrah apakah dia boleh mendapatkan? Dia boleh mendapatkan dengan syarat tadi tuh, apakah dia fakir ataupun miskin, itu seperti itu. Dan amil di dalam kitab-kitab juga menjadi problematik juga tuh kalau diterapkan di masyarakat kita. Jadi siapa sih yang disebut sebagai amil? Kalau di dalam kitab Kifayatul Akhir dikatakan bahwa yang disebut sebagai amil adalah huwaladzi isti'maluhul imam ala akhdhi zawakat yadfa'aha ila mustahiqiha kama amarallahu ta'ala. Jadi yang disebut sebagai amil zakat adalah mereka yang ditunjuk oleh negara, atau dari kita mungkin dapat SK dari Basnas atau lembaga zakat negara lainnya lah, seperti itu. Jadi kalau cuman sebatas panitia masjid saja itu belum bisa disebut sebagai amil. Dan kalau dia tidak bisa disebut sebagai amil, ya maka tidak boleh mendapatkan bagian daripada zakat itu sendiri. Itu seperti itu. Dan yang keempat adalah ketika distribusi zakatnya, kadang-kadang sih bikin miris tuh di masyarakat kita tuh. Gini loh, orang fakir, orang miskin adalah beban agama, ya, dan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka ketika kita membagikan pun harus dengan cara-cara yang memuliakan mereka, bukan dengan cara yang merendahkan. Ini kadang-kadang ketika membagikan zakat fitrah pada fakir dan miskin, mereka disuruh antri di masjid, dorong-dorongan, injek-injekan, kan gitu. Desek-desekan, kasihan tuh mereka tuh. Udah gitu dapatnya nggak seberapa, cuman beras sekilo sama duit 20.000. Itu kurang memuliakan mereka tuh, ya. Kalau bisa betul-betul kita survei mana yang fakir yang mana yang miskin, kalau bisa dapetin yang banyak buat mereka tuh, ya. Berasnya yang layak, kalau ada uangnya pun juga yang layak, seperti itu. Dan jangan antri di masjid, anterin aja ke rumahnya, itu lebih kemudian memuliakan mereka. Itu seperti itu, ya. Jadi itu beberapa lah kemudian problem-problem ketika zakat dibagikan ataupun ketika orang membayar zakat, dan itu menjadi kegelisahan saya juga tuh. Dan pasti banyak lagi sih problem-problem yang lainnya. Tapi ini dulu dah, nanti insya Allah kita bahas kapan-kapan. Wallahu a'lam bishawab.